Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ginjal. Perkenalkan saya Dr. Dina Elita. Bertemu lagi dengan saya di kegiatan podcast Ginjal. Hari ini kita ditemani oleh seorang nefrolog handal, Dr. Pringgo Digdo Nugroho, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Selamat pagi Dr. Selamat Pringgo. pagi, Rina. Baiklah Sobat Ginjal, hari ini kita akan membahas salah satu pemeriksaan yang saya yakin Sobat Ginjal sekalian sudah sangat sering mendengarnya, yaitu pemeriksaan EGFR atau dalam bahasa Indonesianya itu ELFG. Jadi adalah pemeriksaan untuk menilai kemampuan ginjal dalam memfiltrasi zat-zat racun. Nah, memang kalau kita lihat penyakit ginjal ini kalau tidak diperiksa secara dini, ternyata seringkali skip ya dok ya. Jadi pasien-pasien mungkin datang ke kita kondisinya sudah jadi cukup berat gitu, bahkan sampai harus masuk ke dalam kondisi gagal ginjal, mungkin itu yang ingin kita hindari. Baiklah Sobat Ginjal sekalian, hari ini kita akan kupas tuntas tentang pemeriksaan EGFR supaya teman-teman semua di rumah, Sobat Ginjal semua bisa mengetahuinya dengan jelas dan tidak bertanya-tanya lagi. Baik Dokter Pringgo, mungkin kita mulai ya dok ya, yang Sobat-Sobat Ginjal semua ingin tahu sebenarnya pemeriksaan EGFR atau ELFG itu singkatnya atau gampangnya itu apa sih sebenarnya dok? Ya, terima kasih, Dina. Jadi memang Sobat Ginjal pasti suka melihat ya singkatan itu ya di hasil lab ya, Iya. misalnya EGFR atau panjangannya Estimated Glomerular Filtration Rate, atau ada juga lab yang menulisnya ELFG, estimasi laju filtrasi glomerulus ya. Jadi EGFR atau ELFG ini menggambarkan kemampuan ginjal memfiltrasi darah dalam 1 menit, gitu ya. Jadi ini menggambarkan secara umum fungsi ginjal lah, gitu ya. Jadi dia satuannya dalam mililiter per menit per 1,73 meter square luas permukaan tubuh, ya. Dan nilai ini sebenarnya bukan nilai mentah ya, atau nilai diukur secara langsung. Tapi nilai ini diambil dari beberapa angka, ya, yaitu kadar kreatinin dalam darah, usia, dan juga jenis kelamin. Ya. Dari 3 angka ini lalu dimasukkan ke rumus ya atau formula yang akhirnya menghasilkan ELFG ini, estimasi laju filtrasi glomerulus. Ya. Nah, nilainya makin tinggi makin baik ya. Normalnya di atas 90 ya. Ini kita masuk ke kita bilang ini normal atau tinggi ya. Kurang dari 90, antara 60 ke 90 biasanya udah ada penurunan ringan, tapi belum termasuk penyakit kalau memang tidak ada kerusakan ginjal yang lain. Tidak ada bukti atau tanda-tanda kerusakan ginjal. Tapi biasanya kalau sudah kurang dari 60, ini bisa dikategorikan ke dalam penurunan yang sedang yang bisa masuk ke dalam kriteria penyakit ginjal atau penyakit ginjal kronik. Baik Kira-kira dok. seperti itu. Tadi dari rumus yang dokter sampaikan sebenarnya ada kreatinin ya dok. Saya Ya. juga sering itu melihat dokter-dokter kita itu memeriksakannya kreatinin. Nah, sebenarnya yang lebih akurat untuk kita menyatakan bahwa ini sudah ada gangguan ginjal itu dari kreatininnya atau dari EGFR atau ELFG ini dok? Ya, pertanyaan ini juga sering muncul ya, sering Hmm. ditanyakan juga oleh pasien atau keluarga pasien ya, yang mendapatkan hasil kreatinin dan juga hasil EGFR atau ELFG ya. Mm-mm. Ya, kadar kreatinin yang diperiksakan atau yang ada di hasil laboratorium itu merupakan hasil pemeriksaan langsung ya. Jadi tadi kalau EGFR atau ELFG itu dari formula atau rumus yang ada kadar kreatininnya, kalau kadar kreatinin ini dilakukan pemeriksaan secara langsung dari Oke. dalam darah didapatkan kadarnya ya. Ini adalah menggambarkan sebenarnya kadar kreatinin dalam darah ya. Apa itu kreatinin? Kreatinin itu adalah hasil metabolisme dari otot di dalam tubuh ya. Jadi secara kontinu ya kan di situ otot terjadi metabolisme ya kan. Di dalam otot, otot itu nggak statis gitu ya, tapi dia terjadi ada metabolisme ya di situ dan hasil akhirnya adalah kreatinin ya. Kreatinin ini
diekskresi atau dibuang di ginjal, ya. Jadi kalau ada gangguan ginjal dia ada kecenderungan meningkat, ya. Tapi, tidak terlalu, spesifik ya, karena ini adalah hasil dari metabolisme otot ya. Jadi keadaan-keadaan yang ada kondisi di mana misalnya, ototnya cukup besar ya, berlebihan misal pada, atlet binaragawan misalnya ya, mungkin akan ada kecenderungan kreatinnya akan tinggi ya. Begitu pula kadang-kadang juga, asupan protein tertentu ya, itu juga bisa menyebabkan kreatinin yang tinggi. Jadi kalau kita hanya melihat fungsi ginjal berdasarkan kreatinin, ini ada beberapa faktor yang bisa, mempengaruhi nilainya tidak sesuai dengan gambaran fungsi ginjal secara keseluruhan ya, gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan fungsi ginjal. Oleh karena itu jadi lebih tepat kita menghitung eGFR atau ELFG ya, estimasi laju filtrasi glomerulus dari kreatinin tadi. Tidak hanya kreatinin saja karena dengan rumus ini sudah dilakukan penelitian. Dengan rumus ini dilakukan penelitian yang mendekati dari fungsi ginjal tadi, fungsi filtrasi darah dalam semenit oleh ginjal. Itu rumus CKD-EPI yang digunakan sekarang ini di banyak laboratorium itu mendekati gambaran filtrasi darah dalam semenitnya yang dilakukan di dalam apa ya namanya seperti laboratorium gitu ya, dalam penelitian yang ketat ya, diperiksa diinfus lalu diperiksa filtrasinya beberapa kali dalam 24 jam. Ternyata dengan rumus yang digunakan ini yaitu rumus CKD-EPI itu mendekati dari fungsi ginjal, fungsi filtrasi ginjal dalam 1 menit yang sesungguhnya. Jadi secara internasional para ahli sepakat untuk menggunakan rumus eGFR atau ELFG ini untuk menilai gambaran fungsi ginjal dari kita. Oke, berarti, dengan menggunakan rumus ini walaupun sebenarnya kita menggunakan data kreatinin, tapi sudah ada faktor-faktor pengkoreksinya ya, Dok, ya, sehingga Ya. hasilnya itu jadi lebih sesuai untuk melihat fungsi ginjal pasien-pasien kita. Nah, Dok, ini kan yang jadi masalah adalah banyak pasien-pasien kita tuh, jadi kecele gitu ya istilahnya ya, Dok, nggak ketahuan nih ternyata ada penurunan fungsi ginjal. Sebenarnya pemeriksaan ini harus dikerjakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu atau sebenarnya ada orang-orang tertentu nih yang memang rentan dan harus dilakukan screening? Ya, ini memang ada dua pendapat ya. Jadi secara kebanyakan ya pendapat yang paling banyak memang pemeriksaan ini harus dilakukan pada pasien-pasien yang berisiko untuk terjadi gangguan ginjal atau terjadi penyakit ginjal kronik ya. Siapa saja yaitu pasien dengan diabetes, Mhm. pasien dengan hipertensi, ya, pasien obesitas, ya, pasien dengan riwayat keluarga yang gagal ginjal atau ada penyakit ginjal, ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan ini, ya, pemeriksaan eGFR atau ELFG, ya. Nah, namun ada juga pendapat yang sebaiknya ya orang dewasa paling enggak diperiksa dulu sekali gitu ya, atau harus pernah diperiksa gitu ya, ELFG ini ya. Salah satunya ini dilakukan di negara Taiwan ya, karena dulu Taiwan ini di awal tahun 2000-an ya itu termasuk mempunyai angka penyakit ginjal kronik yang tinggi ya, dan gagal ginjal juga yang tinggi. Lalu kan beberapa langkah dilakukan yaitu langkah pencegahan, promosi dan pencegahan termasuk pemeriksaan eh, ELFG ini hampir pada semua orang dewasa ya. Dan akhirnya di tahun 2020-an ini mereka berhasil menurunkan angka penyakit ginjal kronik itu. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Saya belum mengecek tuh, masuk di dalam pemeriksaan CKG nggak ya? Dokter Dina tahu Sepertinya nggak? kayaknya kalau ini untuk pemeriksaan rutin ya, Dok, ya, buat screening Hmm. screening penyakit-penyakit, kronik di kita sudah mulai itu setahu saya. Cuman, Dok, ini berarti karena screening sudah mulai dikerjakan secara nasional gitu di Indonesia berarti, sobat ginjal semua yang
kira-kira masuk dalam kategori beresiko atau keluarganya ada yang masuk kategori beresiko itu bisa memeriksakannya di puskesmas, Dok? Atau harus ke rumah sakit besar gitu, Dok? Ya, sebagian puskesmas bisa ya. Tapi Mhm. kalau memang ada puskesmasnya yang belum bisa melakukan pemeriksaan ini, bisa ke rumah sakit atau ke laboratorium klinik ya. Karena tadi yang diperiksa sebenarnya hanya kadar kreatinin dalam darah. Ya, lalu kita bisa hitung berdasarkan rumus atau formula supaya didapatkan nilai dari kreatinin, didapatkan nilai ELFG ya, estimasi laju filtrasi glomerulus dengan penambahan data-data usia dan juga jenis kelamin. Baik, Dok. Dok, seandainya ada sobat ginjal kita yang, akhirnya melakukan pemeriksaannya pribadi, pergi ke lab, angka berapa yang membuat mereka harus datang kontrol nih, Dok, ke Ya, dokter? Atau sebenarnya, masih cukup aman gitu untuk mereka nggak kontrol dulu ke dokter? ya, jadi kalau per definisi ya namanya kita sebut penyakit ginjal kronik itu mendefinisikan bahwa ini masuk penyakit ginjal kronik kalau eGFR atau ELFG-nya itu kurang dari 60 Baik. ya. Atau kalau di atas 60 tapi ada tanda kerusakan ginjal. Tanda kerusakan ginjal maksudnya adalah dari pemeriksaan lain itu ada indikasi ada kelainan di ginjal. Misalnya eh, medical check up ya di kantor ya kan sekarang rutin ya dilakukan di beberapa kantor itu ada di urinnya selalu ada positif protein misalnya. Itu berarti ada tanda kerusakan ginjal. Jadi walaupun di atas 60 eh, orang-orang dengan hasil seperti ini atau itu harus melakukan pemeriksaan ke dokter ahli ginjal gitu ya. Atau kalau nggak di urin, selain urin, salah satu penandanya juga dari USG ya. Misalnya dari USG ada kelainan, misalnya ada batu atau ada pelebaran dari salurannya itu menandakan bahwa ada tanda kerusakan atau kelainan ginjal. Sehingga walaupun nilainya masih baik tadi ya, masih di atas 60, ini harus melakukan pemeriksaan ke. Mungkin kalau mereka melakukan pemeriksaan sendiri ternyata masih di atas 60 tapi di bawah 90, baiknya tetap datang kali ya, Dok, ya, ke dokter supaya karena kan tadi kayaknya pemeriksaannya tambahan, seperti USG, Ya, pemeriksaan urin, mungkin mereka masih bingung gitu, mungkin perlu masukan dari dokter. ya betul. Jadi ya Iya, memang perlu tadi kalau masih baik tetap mhm. kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah ada tanda kelainan atau kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal ya, Dok. Baik, Dok. Dok, seandainya tadi ternyata memang ada gambaran kerusakan ginjal atau memang fungsi ginjalnya eGFR atau ELFG-nya itu sudah di bawah 60. Ini sebenarnya seberapa rutin mereka harus, apa namanya, melakukan pemeriksaan berkala gitu, Dok? Apakah tiap tahun atau tiap bulan, seperti itu? Ya, jadi kalau sudah ada kelainan ya, Mhm, misalnya kurang dari 60 ya, atau tadi yang di atas 60 tapi ada kerusakan ginjal, misalnya di dalam urin ada proteinnya positif ya. Proteinnya nih positif nih biasanya ditandai dengan ada gejala buang air kecilnya berbusa nih ya. Jadi mhm. eh, di urinnya kemungkinan ada protein ya. Itu harus melakukan pemeriksaan ke dokter untuk dinilai tadi ya. Jumlah tadi, jumlah albumin di urinnya berapa banyak ya. Lalu juga ELFG-nya atau eGFR-nya ini sudah di angka berapa. Mhm. Karena dua nilai ini menentukan berapa sering kita harus melakukan pemeriksaan ya untuk bisa dokter melihat progres dari penyakitnya ya kan berarti kalau udah kurang dari 60 atau ada tadi albumin di urin itu berarti sudah masuk ke penyakit ginjal kronik ya kan. Jadi untuk itu dokter harus melihat nilainya ini angka dua-duanya ini eGFR atau ELFG untuk menentukan masuk kelompok mana ya. Mhm. Nah, kelompok yang berisiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Ya. Misalnya kalau saya risiko rendah, tandanya misalnya dia di atas 90 eGFR-nya, lalu nggak ada albumin di urin. Nah, itu mungkin hanya setahun sekali misalnya. Ya. Tapi misalnya kalau EGFR-nya, eGFR atau ELFG-nya di atas 90, tapi ada albumin di urin yang tinggi ya, misalnya lebih dari 300 ya.
ini dianjurkan lebih sering, misalnya 2 kali setahun gitu ya. Apalagi kalau sudah biasanya eGFR atau ELQ-nya kurang dari 60, biasanya udah dianjurkan paling tidak 3 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi nanti dari angka-angka itu dokter akan menilai stadiumnya dari penyakit ginjal kroniknya. Penyakit ginjalnya stadiumnya sampai stadium berapa. Ya, biasanya kita ini mengklasifikasikan menjadi 5 ya. Stadium 1 tuh kalau ELFG di atas 90, stadium 2 antara 60 sampai 90, stadium 3 ini dibagi 2 lagi ada 3A, 3B yaitu ELFG 45 sampai 60 ini 3A, lalu ELFG 30 sampai 45 ini adalah 3B, kurang dari 30 antara 15 sampai 30 ini adalah stadium 4 dan kurang dari 15 stadium 5 atau kita sebut gagal ginjal ya. Nah, angka ELFG atau eGFR ini kadang-kadang oleh orang-orang umum ya atau pasien ya kadang-kadang dianalogikan dengan persentase. Jadi Iya, Dok. sering mengatakan dok fungsi ginjal saya tinggal 30%. Nah, ini kadang-kadang dianalogikan sebenarnya untuk eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate atau ELFG, estimasi laju filtrasi glomerulus. Ini kadang-kadang ada Kak, karena kan angkanya mendekati 100 ya kan, Iya. normalnya 90 sampai lebih dari 100, minus 110 gitu-gitu. Jadi Mempermudah kadang-kadang juga ya, Dok, ya? ya masyarakat atau orang-orang umum tuh menganalogikan dengan persentase ya. Tapi berarti untuk, kapan atau seberapa rutin dilakukan pemeriksaan berarti semakin turun fungsinya, harus semakin rutin diperiksakan ya, Dok, ya? Ya. Gitu tujuannya sebenarnya untuk supaya jangan sampai tiba-tiba ke stadium akhir ya, Dok? Ya, Mmm. tujuannya tadi ya, menilai progres dari Mmm. penyakitnya ya. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan untuk menghambat progresinya atau penurunan fungsi ginjalnya. Karena sampai saat ini ya penyakit ginjal kronik ya kalau sudah jadi penurunan fungsi ginjal belum bisa tuh kita menaikkan dari 30 ke jadi di atas 60 lagi gitu. Belum kalau memang sudah penyakit ginjal kronik, kalau kronik ya. Tapi ada kelompok penyakit lain misalnya gangguan ginjal akut ya, kalau dia turun mendadak masih bisa ya. Kalau kita atasi penyebabnya bisa naik lagi. Tapi kalau ini masuk ke kategori penyakit ginjal kronik cepat atau lambat dia akan turun. Oleh karena Oke. itu, kalau kita bisa mengetahui lebih awal, ya, kita bisa menghambat kesempatan kita untuk menghambat jatuh ke gagal ginjal itu lebih besar. Ya, lebih lama lagi kita bisa menghambat. Tapi kalau kita taunya sudah IGFR-nya, ELFG-nya sudah 20 kan, ya, Terlambat ya, Dok? udah agak terlambat ya. Soalnya sebentar lagi dia akan jatuh masuk ke kriteria yang kurang dari 15 atau sudah masuk ke dalam gagal ginjal. Jadi buat sobat ginjal yang belum tahu angka dari IGFR atau ELFG-nya sebaiknya memeriksakan Iya sih. diri ya, katanya kan kampanyenya bilang knows your numbers ya. Jadi Oke. ya harus tahu tuh ya nilai Berapa ya, Dok? IGFR-nya berapa, tekanan darahnya juga ya. Sering juga kita nggak tahu kapan terakhir periksa Nah, iya, Dok. tekanan darah gitu ya kan. Nah jadi ketahui nilai-nilai penting untuk kesehatan sobat ginjal. Oke. Nah nih Dok, terkait yang dokter sampaikan tadi, banyak memang pasien-pasien itu terutama yang sudah tahu fungsi ginjalnya berapa, itu suka bertanya, "Dok sebenarnya saya jadi bisa normal lagi nggak sih Iya, ini fungsi iya, ginjalnya?" Gitu. Atau, kadang-kadang juga nanya, "Dok ini sebenarnya benar nggak ya fungsi ginjal saya tuh iya, segini turun karena saya pernah periksa sebelumnya normal." Nah iya. gitu Dok. Itu Ya kira-kira itu gimana Dok? tadi. Jadi memang tadi kan dipengaruhi dasarnya kan adalah pemeriksaan kreatinin ya kan. Iya Dok. Pemeriksaan kreatinin itu kan tadi hasil dari metabolisme otot ya. Lalu juga ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal juga ya. Mhm. Jadi kalau ada faktor-faktor itu kita harus melihat dulu ada nggak faktor lain yang menyebabkan eh, IGFR atau ELFG-nya ini turun ya kan. Mmm. Jadi kadang-kadang bisa naik turun gitu ya. Mhm.
Nah, itu harus dicari penyebabnya, keadaan-keadaan ada apa keadaan-keadaan tertentu, misalnya eh, pasien lagi sakit gitu ya, lalu tidak mau makan, tidak mau minum, apalagi disertai mual muntah gitu ya, berarti kan nggak ada asupan cairan, lalu juga cairan malah keluar dengan mual muntah, apalagi yang disertai dengan diare misalnya Oh gitu ya. kan, banyak cairan keluar. Nah ini bisa terjadi dehidrasi, dan dehidrasi mengganggu fungsi ginjal, ini bisa terjadi penurunan yang mendadak. Nah tadi seperti disampaikan, kalau yang mendadak-mendadak ini ada kemungkinan masih Akut bisa ya dok, masih eh, bisa di. pulih lagi gitu ya. Jadi masih ini keadaan kita sebut gangguan ginjal akut ya. Dalam hal ini akut berarti mendadak atau baru ya kan. Kalau tadi penyakit ginjal kronik itu udah selama 3 bulan itu sudah memang sudah rendah gitu ya. 3 bulan yang kronik ya. Jadi kalau ada gangguan ginjal akut masih ada kemungkinan IGFR atau ELFG-nya ini bisa naik kembali. Oke. Dok, barusan kan dokter bilang bahwa kita bilang ini sebagai gagal ginjal atau penyakit ginjal yang kronik itu, perlu waktu penurunan Hmm, selama 3 bulan. Nah, ya. ini apakah pasien-pasien kita yang tadi itu sudah turun, sebaiknya kita minta paling nggak 3 bulan lagi periksa ketika memang rendah, mungkin baru pergi kontrol atau sebenarnya Ya, waktu pertama ketahuan rendah langsung ya. kontrol nih, Dok? Ya, jadi untuk per demisiti memang 3 bulan ya, Iya, tapi ada tadi beberapa kriteria yang bisa menunjukkan ini sudah masuk ke penyakit ginjal kronik ya. iya. Misalnya ada tanda kerusakan ginjal. Juga dokter juga punya beberapa tools atau alat lagi untuk bisa menilai untuk ini masuk ke penyakit ginjal kronik atau tidak ya. Misalnya pasien-pasien tersebut mempunyai faktor risiko penyakit ginjal kronik, ya kan? Misalnya dia diabetes lama, ya ini kan salah satu penyebab penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal paling tersering gitu ya kan. Jadi dokter akan lebih cepat atau lebih cenderung menentukan ini udah masuk penyakit ginjal kronik kalau dia sudah rendah karena ada faktor risiko. Selain itu juga dokter bisa dengan alat bantu lain, tools lain, misalnya dengan USG. Ya. Kalau dengan USG dilihat sudah ada tanda-tanda penyakit ginjal kronik, ini juga dokter akan menentukan ini sudah masuk ke yang penyakit ginjal kronik, sehingga dokter bisa memberikan pengobatan untuk tadi menghambat progresivitas, menghambat penurunan dari IGFR atau ELFG. Baik, Dok. Jadi sobat ginjal kalau seandainya 1 kali saja sudah rendah, jangan menunggu 3 bulan ini baru periksa ya, Dok, ya? Ya, Sebaiknya dari awal supaya kita tidak terlambat dalam, mencegah progresivitas penurunan fungsi ginjal. Oh ya, Dok, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan, Dok, dari sobat ginjal. Jadi kalau pasien itu usianya sudah hmm, lansia ini, Dok, kadang-kadang seringkali kita temukan fungsi ginjalnya itu semakin turun. Sebenarnya ini masuk dalam kriteria penyakit ginjal kronik atau memang penurunan karena, semakin bertambahnya usia saja, Dok? ya, memang memang ini sering ditanyakan ya. Iya, Dok. Jadi memang pada makin bertambahnya usia ya ada penurunan fungsi ginjal ya, ya, yang secara alamiah gitu ya. Tapi ada beberapa literatur para ahli juga menyampaikan bahwa penurunan biasanya nggak signifikan gitu loh. Jadi kalau ada eh, orang tua atau usia lanjut umur 70 ya, tapi kalau EGFR-nya, IGFR atau ELG-nya di bawah 60 biasanya ini udah masuk ke arah yang penyakit gitu ya. Oh, Biasanya baik. penurunannya hanya ringan. Jadi dilihat juga angka IGFR atau ELG-nya ya. Kalau kurang dari 60, beberapa ahli atau kepustakaan ini harus hati-hati. Kemungkinan bisa sudah masuk ke kriteria yang penyakit. Oh, baik, Dok. Oh ya, Dok, mungkin juga ini tips dan, trik nih buat teman-teman Hmm. atau sobat ginjal yang ingin melakukan pemeriksaan. Apakah ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sobat ginjal sebelum diambil darahnya gitu, Dok, supaya nanti hasilnya kira-kira memang menggambarkan kondisi tubuh, Ya, ya. sobat ginjal sekalian? Ya, untuk pemeriksaan kreatinin ya, karena yang Iya. diambil dalam darah itu kreatinin, lalu nanti akan dihitung untuk IGFR atau ELFG-nya. Sobat ginjal ya harus memperhatikan, sebenarnya nggak terlalu banyak yang jadi pantangan atau harus diperhatikan sekali. Yang penting hidrasinya cukup ya, minum yang cukup ya, nggak boleh berlebihan juga nggak boleh kekurangan. Ya, Oh, jadi yang
cukup ya misalnya, tapi nggak boleh misalnya memaksakan 4 liter minum karena sebelum mau periksa gitu, enggak ya, nanti nggak menggambarkan yang sesungguhnya ya. Jadi, dan aktivitas juga aktivitas biasa saja, jangan dihindari aktivitas-aktivitas yang, sangat berat atau berat gitu ya, sehingga nanti hasil kreatinin dan juga eGFR atau ELF-nya ini bisa menggambarkan yang sesungguhnya. Baik, Dok. Nah, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok, untuk, eGFR ini kan menggambarkan tentang fungsi ginjal yang tadi juga dokter sampaikan banyak faktor-faktor yang membuat kondisi ini turun. Selain penyakit-penyakit, Dok, apakah ada obat-obatan tertentu nih, Dok? Karena kalau kita di Indonesia ini masih cukup banyak yang menggunakan obat herbal yang terkadang kita nggak tahu kandungannya atau kalau lagi linu-linu beli obat nyeri gitu. Nah, itu apakah kira-kira bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal juga, Dok? Ya, jadi beberapa obat memang bisa, mengganggu fungsi ginjal ya. Jelas kalau mengganggu fungsi ginjal akan menurunkan eGFR atau ELG. Yang paling sering sebenarnya, obat-obat nyeri ya. Ya, obat-obat nyeri, jadi kalau mengkonsumsi obat nyeri biasanya yang sering untuk pegal-pegal gitu ya, pengen biar nggak pegal, minum obat bebas. Nah, ini harus hati-hati ya, harus dikonsultasi ke dokter, sebaiknya obat-obat yang diminum supaya tidak mengganggu ginjal. Begitu pula kalau mengenai herbal, memang banyak yang belum diketahui hubungannya ya dengan Mhm. fungsi ginjal, sehingga para ahli menganjurkan kalau sudah ada gangguan ginjal ya, tadi eGFR ada turun dari 60, ada penyakit ginjal lain, sebaiknya tidak mengkonsumsi herbal ya, obat-obatan Baik. herbal ya. Tapi kalau masih sehat, ini berbeda lagi ya, tidak dimasuk yang sudah penyakit ginjal. Mungkin yang terpenting adalah tadi, berkonsultasi ya, Dok, Ya, ya, ke dokter sobat ginjal sekalian supaya obat yang dikonsumsi itu tepat guna dan tidak memberikan efek samping yang berat. Mungkin ya, seperti itu ya, Dok. Dok, sebagai penutup mungkin ada pesan dari dokter buat masyarakat ya. Indonesia dan sobat ginjal sekalian supaya lebih aware terhadap pemeriksaan ini, Dok? Ya, jadi, pemeriksaan atau hasil eGFR atau ELFG sering ditemukan ya di hasil atau laporan laboratorium, ya. Ini adalah suatu nilai yang menggambarkan, fungsi filtrasi ginjal secara, umum ya atau secara besar ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan yang belum tahu ya atau belum pernah periksa sebaiknya melakukan pemeriksaan ya. Tadi knows your numbers ya. Lalu kalau sudah ada hasilnya, kalau didapatkan sedikit penurunan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Yang penting sih jangan panik ya, Mhm. konsultasikan ke dokter karena nanti harus bisa dievaluasi lebih lanjut. Apakah tadi ada penurunan yang mendadak, yang memang bisa kembali naik lagi atau memang sudah masuk ke penurunan yang masuk kategori penyakit ginjal kronik. Jadi segera lakukan pemeriksaan, yang belum, yang sudah periksa, konsultasikan hasilnya dengan dokter Anda. Oke, sobat ginjal, itulah tadi pembahasan tuntas tentang pemeriksaan eGFR atau ELFG. Pemeriksaan yang sebenarnya sederhana, tapi ternyata sangat banyak manfaatnya apabila kita semua mengetahui hasilnya. Tadi pesan dari Dokter Pringgo juga, knows your number. Jadi supaya tahu sebenarnya seberapa sehat ginjal kita. Baik, terima kasih banyak Dokter Pringgo atas Oke. ilmunya yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan sobat ginjal sekalian.